tujuan akhirnya adalah kualitas hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Mas Igun. Nah, Mas Igun ini adalah penyuluh Kampung KB yang ditempatkan di Kecamatan Kertanegara. Nah, ini saya akan ngobrol sedikit setelah tadi saya bersama-sama dengan Mas Igun dan tim yang lain meluncing bank sampah Lawasari di Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara. Nih, selamat pagi Mas Igun. Selamat pagi Ya. Pak Mas Mustafa. Ya. Kira-kira harapannya apa ini setelah setelah Kampung KB Desa Langkap meluncing bank sampah Lawasari? Monggo Mas Igun. Oke, siap. Oke, jadi saya sebagai penyuluh KB nih, di Kecamatan Kertanegara, terutama di Desa Langkap yang memiliki wilayah binaan Desa Langkap, salah satu desa yang mendapat kegiatan program Kampung KB ini. Tidak semua desa di Kecamatan Kertanegara itu mendapat. Jadi Desa Langkap adalah desa yang beruntung yang mendapatkan program pemerintah, khususnya program Kampung KB. Berarti Desa Langkap satu-satunya ya di Kecamatan Kertanegara yang dapat program Kampung KB ya? Atau ada lagi? Sebenarnya ada dua desa yang mendapatkan program Kampung KB. Satunya Desa Kasih. Oh. Malah Desa Kasih itu yang pertama, yang kedua Desa Langkap. Oh gitu. Jadi untuk kegiatan bank sampah saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Desa Langkap beserta tokoh-tokohnya, Pak Mustafa ini selaku inisiator mampu menggerakkan masyarakat Desa Langkap untuk kegiatan bank sampah. Bank sampah itu salah satu kegiatan yang ada di Kampung KB, salah satu kegiatan yang menjadi unggulan di kegiatan Kampung KB untuk mencapai tujuan Kampung KB, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Langkap, khususnya di Dusun 3. Ini di bidang lingkungan, terutama kalau bank sampah itu khusus bergerak di bidang lingkungan dan mungkin sedikit untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, pada intinya memang kegiatan ini bersifat sosial masyarakat. Jadi nanti harapan saya setelah ini di launching, semua elemen di Desa Langkap, khususnya di Dusun 3 ini bergerak semua, mulai dari tokoh formal, tokoh informal. Tokoh formal itu kepala desa, perangkat desa. Tokoh informal itu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Salah satunya Pak Mustafa. Bergerak semuanya, karena kalau kita memang bergerak sendiri sini tidak akan jalan. Begitu? Ya. Oke, berarti untuk mendukung bank sampah ini semua elemen yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan harus bergerak semuanya, baik dari unsur desa sampai pengurus Kampung KB sampai pengurus bank sampah itu sendiri. Iya, betul. Nah, kira-kira langkah awal yang sudah dilakukan oleh bank sampah Lawasari ini dengan kemarin membuat pelatihan pengolahan pupuk organik, pengolahan pupuk organik, dan menyiapkan tempat-tempat seperti ini dan membentuk pengurus, itu kira-kira langkahnya udah tepat belum itu, Pak Igun? Ya. Jadi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan pengurus Pokja Kampung KB dalam kegiatan pengelolaan bank sampah itu, kalau saya melihat sudah menuju jalur yang tepat, menuju jalur yang tepat ya. Menuju jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya. Kita saya saksikan sendiri lah, sudah ada yang pertama sekali adalah pertemuan Pokja Kampung KB membahas masalah-masalah yang ada di Desa Langkap, dan yang muncul pertama kali dan muncul yang banyak itu adalah permasalahan lingkungan, terutama di bidang sampah. Jadi pengurus Pokja Kampung KB sepakat bahwa di Kampung KB Desa Langkap itu dibentuk bank sampah, istilah seperti itu. Terus ada pelatihan, terus pendataan penduduk, siapa saja yang memiliki peran, tokoh-tokoh masyarakat yang punya peran atau pengaruh pada masyarakat, karena memang untuk kegiatan butuh tokoh yang berpengaruh. Salah satunya Pak Mustafa sebagai tokoh pemuda, terus harus ada koordinasi dengan tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Sudah tepat lah, saya kira sudah. Insya Allah dengan niat Bismillah, itu Allah, tujuannya akan tercapai seperti itu. Nah, ini
setelah kita melakukan langkah-langkah awal ini kan baru launching, ibaratnya baru awal ya. Iya. Kira-kira langkah ke depan sinergi apa yang harus dilakukan oleh oleh pengelola bank sampah dan Kampung KB kepada pihak desa, kecamatan, dan khususnya kepada Mas Igun ini yang mendampingi gitu. Biar kita itu bank sampahnya continue terus berjalan, nggak yang di launching lalu setelah itu bubar gitu kan. Itu kan banyak yang terjadi seperti itu. Nah, kira-kira harus seperti apa ini? Oke, jadi Kampung KB itu leading sektornya memang dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kertanegara. Jadi secara moral itu kami bertanggung jawab terhadap kelangsungan program Kampung KB. Walaupun program Kampung KB itu sebenarnya sudah menjadi milik desa, tetapi kami sebagai leading sektor dari kegiatan ini bertanggung jawab secara penuh lah. Kami akan berikan secara maksimal supaya Kampung KB ini yang memiliki kegiatan bank sampah bisa berjalan. Jadi kalau dari Balai Penyuluhan KB, kami akan selalu menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih. Salah satunya mengumpulkan sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga kami akan melakukan advokasi ke lintas sektoral, ke lintas sektoral pendampingan, ke advokasi ke lintas sektoral, terutama dinas kesehatan. Kami akan terus melakukan advokasi ke puskesmas supaya mereka juga mendukung kegiatan ini, karena program lingkungan yang bersih, kesehatan itu juga menjadi milik mereka, menjadi tugas mereka. Jadi kami akan bersinergi terutama dengan kesehatan, puskesmas dalam hal ini, penyuluh pertanian mungkin yang akan tadi sudah disampaikan akan mengecek sampai seberapa jauh kualitas dari pupuk yang dihasilkan dari sampah organik seperti pupuk organik cair ya. Terus mungkin yang sering akan kita lakukan adalah sebenarnya penggerakan. Kami tidak akan putus asa menggerakkan masyarakat. Kalau masyarakat dibiarkan begitu saja, boleh jadi berhasil, boleh jadi tidak berhasil, karena masyarakat itu beragam, masyarakat itu kompleks. Jadi perlu kita dampingi terus. Sebenarnya penyuluhan itu harus selalu kontinu. Itu intensitasnya sebulan berapa kali kalau di Kampung KB yang selama ini berjalan? Ya, kami ada kegiatan penggerakan minimal sebulan 1 kali. Setiap bulan itu tidak sama, ada yang 2 kali, 3 kali. Tapi insya Allah dengan pertemuan-pertemuan yang non formal saja yang mungkin akan kami gerakan, mungkin di sore hari dengan tokoh masyarakat. Kalau formalnya kan mungkin kita hanya pengurus pokjanya saja, tapi mungkin suatu saat kita akan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat yang punya pengaruh seperti itu. Jadi artinya pendampingan ini akan selalu kontinu terus ya? Iya, akan selalu sampai berhasil. Sampai berhasil. Ya, jadi kira-kira ini harapan ke depan apa ini setelah adanya bank sampah yang ada di Desa Langkap? Apakah nanti bisa ditiru oleh desa lain yang yaitu baik yang punya Kampung KB atau yang tidak punya Kampung KB? Iya. Itu kira-kira peluangnya seperti apa itu? Iya. Harapan kami dari Balai Penyuluhan KB ini kegiatan Kampung KB di Dukuh Lawa Ijo itu memiliki multiplier efek ya. Jadi ada efek yang positif terhadap daerah-daerah di sekitar Kampung KB, bukan hanya di Desa Langkap, tapi mungkin akan berimbas kepada desa-desa yang lain. Sementara kami punya kegiatan di subnya wilayah RW. Tapi kedepannya ini bukan hanya RW saja, tapi bisa mencakup satu desa. Iya, mungkin cukupnya satu desa dulu lah. Mungkin target kami di tahun 2020 sampai 2021 seluruh wilayah Desa Langkap sudah memiliki perilaku hidup bersih, salah satunya membuang sampah. Terus bisa goalnya adalah menambah pendapatan keluarga, lingkungan bersih. Memang goal tujuan akhirnya adalah kualitas hidup manusia. Perilaku hidup bersih itu yang nanti jadi membentuk kualitas hidup manusia itu ya. Betul ya. Nah kalau kita dalami permasalahan masyarakat memang bersifat kompleks ya. Jadi kompleks itu artinya banyak dan saling berpengaruh antara masalah yang satu dengan masalah yang lain itu saling terkait. Seperti perilaku hidup bersih, lingkungan yang kotor itu berimbas pada kesehatan. Kesehatan itu berimbas pada gizi buruk.
kemiskinan, Iya. pendidikannya rendah, dan lain-lain. Itu kita tidak tahu yang mana yang harus kita selesaikan lebih dulu. Iya. Berarti kompleks sekali ya Iya, masalahnya kompleks ya? sekali. Jadi harus bareng-bareng Bareng-bareng, diselesaikan ya, betul. seperti itu. Iya. Ini salah satunya dengan membentuk bank sampah ini Iya. dengan tujuan untuk tujuannya bukan untuk semata-mata profit ya, tapi Iya. untuk membentuk pola hidup sehat di masyarakat ya. Iya, betul. Iya, betul ya. Oke. Jadi tujuannya itu. Ya udah, terima kasih Mas Igun atas waktunya. Semoga dengan adanya Kampung KB ini bisa membawa manfaat, dengan adanya bank sampah di Kampung KB Desa Langkap ini bisa membawa manfaat untuk warga masyarakat Desa Langkap khususnya dan warga masyarakat Kertanegara pada umumnya. Amin. Ya. Terima kasih, sukses selalu Mas Igun. Amin. Terima kasih.